Bab 4 tentang pembelahan sel. 5 fase pada siklus sel terdiri atas 1. Fase interfase yang merupakan tahap istirahat yang dibedakan atas G1 fase pertumbuhan primer, kemudian S fase sintesis di mana DNA direplikasi. Fase G2 merupakan fase pertumbuhan sekunder, dilanjutkan dengan fase atau tahapan yang kedua yaitu tahapan mitosis, dan tahapan yang ketiga yaitu tahapan C atau sitokinesis. Apabila kita lihat diagramnya, maka di sini adalah fase istirahat yang dimulai dengan fase G1, kemudian fase S, dan fase G2. Dilanjutkan dengan fase mitosis yang terdiri atas tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya adalah fase C atau fase sitokinesis yang merupakan fase pembelahan sel. Kalau mempergunakan bagan yang lain, di sini kita lihat fase yang pertama adalah fase pertumbuhan di mana metabolisme berjalan secara normal. Kemudian fase sintesis, DNA direplikasi. Kemudian fase pertumbuhan dan persiapan untuk mitosis. Fase ini disebut dengan fase interfase di mana terjadi pertumbuhan dan metabolisme secara normal di fase G1, kemudian terjadi replikasi DNA di fase S, dan pertumbuhan dan persiapan untuk mitosis di fase G2. Selanjutnya, fase mitosis terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Maka tahap interfase atau tahapan G1 di mana tahap pertumbuhan pertama setelah terjadi pembelahan sel. Sel dewasa dengan membuat lebih banyak sitoplasma dan organel. Sel menjalankan aktivitas normal pada proses metabolisme. Kemudian tahapan S atau pada interfase di mana terjadi sintesis, DNA disalin atau direplikasi. Kemudian tahapan G pada interfase, pertumbuhan tahap 2 terjadi setelah DNA disalin. Semua struktur sel yang dibutuhkan untuk pembelahan akan dibuat. Misalnya di sini sentriol akan mulai muncul, baik organel dan protein akan disintesis. Kita lihat lagi di bagan berikut. Di fase G1 terdapat sel yang dewasa, kemudian fase S DNA disalin. Fase G2 sel mempersiapkan diri untuk pembelahan. G1, S, dan G2 ini disebut tahapan interfase. Kemudian akan terjadi tahapan mitosis di mana sel dibagi menjadi sel anak yang identik. Tahapan mitosis dimulai dengan profase, kemudian prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis, di mana pada sitokinesis
dihasilkan sel anak yang identik dengan sel induknya. Mitosis adalah peristiwa pembagian inti yang juga disebut dengan karyokinesis, hanya terjadi pada eukariot, tidak terjadi pada beberapa sel seperti sel otak, memiliki 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Awal dari profase, kromatin dalam inti sel akan memadat membentuk kromosom. Akan terbentuk gelendong mitosis dari serat dalam sitoskeleton atau sentriol pada sel hewan. Kemudian, di akhir metafase, membran inti dan nukleolus akan pecah, kromosom terus terkondensasi dan terlihat jelas, serat gelendong yang disebut dengan kinetochores akan menempel pada sentromer dari setiap kromosom. Kemudian, spindel selesai terbentuk antara kutub sel, spindel serat akan melekat pada kromosom. Ini dia tahapan dari profase. Benang spindel atau gelendong, bentuk gelendong mitosis dari mikrotubulus pada tanaman dan sentriol pada sel hewan. Serat polar memperpanjang dari satu kutub sel ke kutub yang berlawanan. Serat kinetochore memperpanjang dari tiang ke sentromer dari kromosom yang merupakan tempat mereka menempel. Kemudian ada aster, yaitu serat pendek yang memancar dari sentriol. Kita lihat. Ini dia. Ini adalah aster, serat pendek yang memancar dari sentriol. Ini adalah kinetochore. Yang memperpanjang dari tiang ke sentromer dari kromosom. Kemudian ada serat polar yang berasal dari kutub yang berlawanan dan benang spindel. Ini ciri-ciri yang terjadi pada proses persiapan sebelum metafase. Pada tahapan metafase, kromosom akan melekat pada serat kinetochore, kemudian akan pindah ke tengah-tengah sel. Sekarang kromosom berjejer di bidang ekuator. Ini adalah bidang ekuator. Jadi ciri-cirinya pada tahapan metafase ini kromosom berjejer pada bidang ekuator. Pada tahapan anafase terjadi dengan cepat. Pasangan kromatid ditarik terpisah ke kutub yang berlawanan oleh serat kinetochore. Jadi ciri khasnya di sini adalah pasangan kromatid sudah terpisah, jadi sudah tidak berpasangan lagi karena sudah ditarik oleh kedua kutub yang berlawanan. Pada tahapan telofase, pasangan kromatid di kutub yang berlawanan ditarik oleh spindel, bentuk selubung inti di seluruh set pasangan kromatid muncul kembali. Sitokinesis terjadi, kromosom muncul sebagai kromatid. Sitokinesis adalah pembagian sitoplasma
pembagian sel menjadi dua bagian yang disebut dengan sel anak. Dalam sel tumbuhan, bentuk lempengan di sel ekuator untuk membagi sel. Pada sel hewan, pembelahan mengerut, kemudian bentuk untuk membagi sel. Ini pada sel hewan mengerut, sedangkan pada sel tumbuhan terdapat lempengan. Sel anak pada tahapan meiosis memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, identik satu sama lain tetapi lebih kecil dari sel induk, harus tumbuh semakin besar menjadi sel dewasa pada tahapan G1 dari interfase. Jika mitosis tidak terkendali atau tidak terkontrol, pembelahan sel yang tidak terbatas bisa terjadi yang menyebabkan munculnya tumor atau kanker. Onkogen adalah protein khusus yang meningkatkan kemungkinan bahwa sel normal dapat berkembang menjadi sel tumor. Selanjutnya, meiosis. Meiosis adalah pembentukan gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Fakta tentang meiosis didahului oleh interfase yang mencakup replikasi kromosom, dua divisi meiosis, meiosis 1 dan meiosis 2, jadi meiosis berkelanjutan terjadi dua kali, meiosis 1 dan meiosis 2, disebut tahap reduksi atau pengurangan. Jumlah kromosom di sini dari sel induknya berkurang setengahnya pada sel anak. Sel asli adalah diploid 2N, 4 sel anak yang dihasilkan monoploid atau 1N, sedangkan sel anak mengandung setengah jumlah kromosom dari sel induknya, menghasilkan gamet atau telur atau sperma yang terjadi dalam testis pada laki-laki. Peristiwanya disebut dengan spermatogenesis. Terjadi di ovarium pada wanita yang disebut dengan oogenesis. Dimulai pada manusia dengan 46 kromosom yang beruntai ganda atau 2N. Setelah tahap 1 berkurang menjadi 23 kromosom yang masih beruntai ganda. Setelah tahap 2, 23 kromosom yang beruntai tunggal. Terjadi pada sel germinal yang memproduksi sel gamet. Mengapa perlu terjadinya meiosis? Ini adalah dasar reproduksi seksual. 2 haploid atau 1N gamet dibawa bersama melalui peristiwa fertilisasi untuk membentuk diploid atau zigot. Jadi, jumlah kromosom dari generasi ke generasi dapat dipertahankan karena sebelumnya melalui peristiwa meiosis, sehingga jumlah kromosomnya menjadi setengah gabungan antara sel telur dan sel sperma yang masing-masing setengah kromosom, maka pada anaknya akan menyatu pada peristiwa fertilisasi sehingga kromosom dari generasi ke generasi jumlahnya dapat dipertahankan. Replikasi kromosom adalah duplikasi kromosom terjadi sebelum pembelahan. Salinan direplikasi yang disebut dengan pasangan kromatid terjadi di tahapan interfase yang dilakukan bersama pada sentromer. Di sini ini adalah kromosom homolog, yaitu kromosom dengan gen yang sama tapi alel yang berbeda yang menyimpan gen X. Ini kita sebut dengan pasangan kromatid. Jadi kromosom yang homolog memiliki gen yang sama tapi alelnya berbeda disebut dengan pasangan kromatid. Homolognya terpisah dalam meiosis 1, karena itu alel yang berbeda akan terpisah. Bentuk meiosis pada gamet yang haploid.
meiosis harus mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Fertilisasi kemudian akan mengembalikan kembali jumlah kromosom menjadi 2N. Nah, di sini ibunya kromosomnya 2N, ayahnya 2N. Jika tidak terjadi peristiwa meiosis, maka anaknya akan memiliki kromosom 4N. Ini tidak akan sama lagi wujudnya dengan orang tuanya. Maka meiosis mengurangi muatan genetiknya dari ibu menjadi N, dari ayah N, sehingga anaknya sama 2N, sama seperti sel dari orang tuanya. Jadi jumlah kromosom dari generasi ke generasi dapat dipertahankan. Meiosis adalah pembelahan sel menjadi dua bagian, di mana sel diploid terpisah homolognya pada meiosis 1, kemudian homolog yang sudah terpisah ini pada peristiwa meiosis 2, pasangan kromatidnya yang terpisah menjadi haploid. Kita lihat di sini, ini adalah kromosom yang homolog, yang bentuknya sama, tapi di sini dia masih berpasangan. Kemudian homolognya terpisah menjadi tidak berpasangan setelah meiosis 1, dan setelah meiosis 2, kromatidnya yang terpisah. Lihat di sini kakinya tinggal 2, sudah tidak berpasangan lagi. Ini kita sebut dengan haploid, hasil dari meiosis 2. Meiosis 1 tahap reduksi, yaitu pengurangan. Tahapan profase awal jumlah kromosomnya masih 2X. Akhir profase 1, kemudian di sini metafase 1, dia sudah berjejer di bidang ekuator. Anafase 1 tertarik ke kutub yang berbeda. Telofase 1, dia masih diploid tapi sudah terbentuk 2 sel anak. Profase 1, profase awalnya pasangan homolog, terdapat pasangan homolog di sini. Ini yang panjang homolognya, yang panjang biru dengan yang panjang hijau, yang lebih pendek biru dengan yang pendek hijau. Tapi terjadi crossing over atau pindah silang, sehingga pada fase akhir kromosom ketika menebal membentuk spindel, membran nukleus melebur, terbentuk tetrad pada profase 1 ini, di mana kromosom homolog masing-masing dengan pasangan kromatidnya akan bergabung membentuk tetrad yang disebut dengan sinapsis. Ini adalah kelainan pada profase 1. Dapat juga terjadi kelainan yang kita sebut dengan crossing over, di mana kromosom homolog pada tetrad saling berpindah di sini. Kakinya yang berwarna lebih muda menempel dengan yang lebih tua, kemudian ternyata pada saat potongan kromosom itu menempel, gennya tertukar, menghasilkan rekombinasi genetik, yaitu rekomendasi baru pada keturunannya yang merupakan campuran dari kromosom yang gennya tertukar tadi. Peristiwa crossing over, di mana jumlah gen dari satu induk berlebih pada salah satu jenis gamet yang dihasilkannya akibat terjadi pengelompokan secara bebas. Tahapan metafase 1, kromosom berada pada posisi homolog atau sejajar pada bidang ekuator. Ini katakan dengan sejajar.
Kemudian pada tahap berikutnya adalah anafase 1. Anafase pada meiosis 1, homolog terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, tapi dia masih berpasangan di sini homolognya. Pasangan kromatid tetap melekat pada sentromernya, tidak berpisah seperti pada peristiwa mitosis tadi. Kemudian telofase 1, membran nukleus terbentuk kembali, spindel menghilang, sitokinesis terjadi di mana sel terbagi menjadi 2. Meiosis 1 dilanjutkan dengan meiosis 2, di mana di sini pasangan kromatid yang membawa informasi genetik yang identik. Di sini pasangan kromatidnya kita lihat ini berpasangan yang menyimpan gen di dalamnya. Hanya satu homolog dari setiap kromosom yang terdapat di dalam sel. Ini satu homolognya. Tadi kan dia ada 2 homolog pada awal pembelahan. Sekarang pada meiosis 2 hanya terdapat 1 homolog. Meiosis 2 menghasilkan gamet dengan 1 salinan dari setiap kromosom. Meiosis 2 mengurangi jumlah kromosom, fungsinya di sini. Kita lihat pada profase 2, di sini dia kromosomnya masih terlihat terpisah, 1 homolognya ke 1 sel anak. Kemudian metafase berjejer di bidang ekuator, anafase 2 tertarik ke 2 kutub yang berlawanan, telofase 2 di sini terjadi pembelahan sehingga akhirnya terbentuk 4 sel haploid dengan genetik yang berbeda. Profase 2, membran nukleus akan melebur, spindel terbentuk. Metafase 2, kromosom berjajar di sepanjang bidang ekuator. Kemudian anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Di sini sudah tidak berpasangan. Telofase 2, membran nukleus terbentuk, kromosom menipis, spindel mulai menghilang, terjadi sitokinesis membagi sel menjadi 2 sel anak. Hasil meiosis terbentuknya gamet atau sel telur dan sperma, 4 sel haploid dengan 1 kopi dari setiap kromosom, 1 alel dari setiap gen. Hasilnya kombinasi yang berbeda dari alel untuk gen yang berbeda di sepanjang kromosom. Spermatogenesis terjadi di testis. 2 kali pembelahan menghasilkan 4 spermatid. Spermatid berkembang menjadi sel sperma yang matang. Pria menghasilkan sekitar 250.000 sel sperma per hari. Kita lihat pada tahapan spermatogenesis dimulai dengan spermatogonium yang memiliki 46 kromosom. Kemudian terjadi peristiwa replikasi pada tahapan interfase, terbentuk 46 pasangan kromatid, kemudian mengalami meiosis 1, terpisah menjadi 23 pasangan kromatid, kemudian pada meiosis 2 baru terbentuk 23 kromosom, mengandung sperma yang mengandung 23 kromosom yang tidak lagi berpasangan. Tahapannya, tahapan spermatogonium berubah menjadi spermatosit primer pada peristiwa mitosis, di mana di sini pada
kromosom seksnya akan mengalami meiosis 1. Akhir dari meiosis 1 akan terbentuk spermatosit sekunder yang sudah haploid, kalau pada spermatosit primer masih diploid. Kemudian setelah meiosis 2, di sini hasilnya kita sebut dengan spermatid yang haploid, kemudian mengalami pematangan menjadi sperma. Oogenesis terjadi pada ovarium. 2 kali pembelahan menghasilkan 3 badan polar, yang satunya mati dan satu membentuk sel telur. Badan polar yang mati karena pembagian sitoplasma yang tidak merata. Telur yang belum matang disebut dengan oosit. Terbentuk mulai dari masa pubertas. Satu oosit akan matang menjadi ovum atau sel telur setiap 28 hari. Kita lihat di sini dari peristiwa oogonium tadi mengalami mitosis menjadi oosit primer yang diploid. Oosit primer mengalami meiosis 1, badan polar pertama akan membelah sehingga membentuk sel yang haploid yang kita kenal dengan oosit sekunder. Jika oosit sekunder yang haploid ini terjadi fertilisasi, dia akan melanjutkan ke meiosis 2, ovumnya, sedangkan badan polarnya akan mati. Ovum akan berkembang menjadi ovum yang matang.